Ternyata yang rumorsnya setelah menang FFV harga naik itu tidak terjadi. Ternyata itu tergantung kemampuan daripada manajernya masing-masing ya dalam melakukan nego. Halo, saya Sheila Dara. Halo, saya Ringo Agus Rahman. Tanya saya apa aja? Masa Karena sih? ini pertamanya halo, saya Sheila Dara dan saya Ringo. Benar? Benar. Bagus. Pas pertama kali baca naskah sore, apa sih yang bikin kalian langsung tertarik ambil peran dan bantu dalam produksinya? Apa yang bikin? Tapi benar juga, iya. Tapi benar, soalnya Ringo tuh sangat-sangat terlibat. Iya, saya membantu berdiskusi tentang skenarionya. Benar. Berarti Mengunjungi sampai ke Finland juga. betul. Sheila Dara jawab dulu. Pertama kali baca naskah sore, maksudnya sebenarnya ya aku tuh kalau sama Kenapa Yandi, tertarik? kalau sama Yandi belum baca naskah tuh biasanya aku udah iyain sih. Kalau Yandi ya. Kalau Yandi. Karena seperti yang beredaran, ijazah pemainnya memang ditahan Yandi. Bener, kita Tapi itu basicnya, salah. Sebenarnya ijazah Yandi yang kita tahan. Gitu. Sehingga Sebenarnya kalau Yandi yang nggak punya pilihan. kalau dia bikin film, awas lu kalau nggak gue bakar ijazah lo gitu. Jadi yang tertarik ambil peran dan bantu dalam produksinya, kalau saya apapun yang dibikin dia biasanya menarik dari mulai proses produksinya melibatkan banyak orang. Minta pendapat, bahkan kita bisa ngerubah begitu kalau setelah hasil diskusi. Orangnya enak kayak bikin tugas kampus gitu. Nggak kayak bikin film gimana gitu, film PH besar, ini adalah proyek ambisius. Enggak, bikinnya kayak film tugas kampus yang melibatkan semua orang. Kalau gua. Tapi emang sore sendiri naskahnya sih emang udah bagus banget sih. Itu dari pertama kali baca skrip aja itu baru draft awal, aku sudah langsung punya ketakutan. Apakah aku bisa memainkan film ini? Takutnya skripnya lebih bagus daripada filmnya nanti. Ternyata Gitu. bagus ya. Alhamdulillah. Ternyata. Apa iya? Nominasi loh. Takut banget. Nominasi loh. Kalau harus menggambarkan perjalanan karir kalian lewat satu judul film, kira-kira judulnya apa dan kenapa? Wih, apa ya? Gue ada. Apa? Jadinya tapi kayak terkesan film misteri ya. Pasrah. Jadi kenapa gue bilang pasrah? Karena perjalanan karir ini tuh gue nggak, jujur aja semua yang gue lakukan itu awal dulu kenapa mencari pekerjaan? Karena pengen punya uang buat pacaran. Gue pengen punya pacar. Sebagai laki-laki punya pacar, biasa jajanin nonton dan segala macam, gue ambil kerjaan radio. Akhirnya dari radio itu yang membawa ke film, walaupun di film sebenarnya bukan sesuatu yang gue cita-citakan, tapi cuman gue jalanin, jadi cocoknya adalah pasrah. Ya. Lebih, kayaknya dibandingkan misteri lebih ke religi sih. Ikhlas itu. Kalau ikhlas iya, kalau pasrah tuh nggak religi dong. Kamu apa? Kamu membahas gue mulu. Nah, emang saya mengulur-ngulur waktu sambil mikir. Sambil mikir ya? Masih ngulur waktu atau? Nggak, udah. Ya, oke. Aku kayaknya judul film yang udah ada. Apa? Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Oh, lucunya. Berarti di rumah udah ada yang nunggu. Siapa yang nunggu? Banyak. Kucing. Oh gitu, suami nggak ya? Nggak terlalu nunggu-nunggu amat kan? Suami sibuk juga ya? Oke. Banyak temennya dia. Jadi judulnya udah ada, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Film kamu sendiri ya? Film saya sendiri. Bagus deh, langsung promo filmnya. Gue juga deh, judul film gue Jomblo. Ada kan gak jomblo? Oh iya, udah punya pasangan. Sebelumnya kalian main di Jatuh Cinta seperti di film-film, benar. Dan filmnya menang banyak di FFI. Saya bingung kata-kata banyak itu relatif. Berapa ya? Nggak, jujur nggak tahu lagi. Sekitaran lah ya. Waktu itu rasanya gimana? Udah kepikiran bakal menang sebanyak itu belum? Tentu belum. Karena yang kami rencanakan, tim Jatuh Cinta seperti di film-film waktu itu hadir. Kenapa hadir? Karena waktu itu kami merasa itu adalah perhelatan di mana kami bisa bareng untuk terakhir kali. Setelah itu kan udah promo film udah selesai, akhir datang. Dan rencananya udah niat makan Padang Garuda kalau nggak salah. Yang buka abis ini apa ya, paling malam Garuda masih buka tuh. Kita makan Garuda abis itu. Nah, rencananya udah gitu, datang, support semua temen yang datang, memberi selamat kepada pemenang. Kalau dipikir menang, enggak. Kenapa? Karena cukup merasa bukan nggak pede, tapi kami merasa isu di film ini, biasanya film festival itu selalu punya isu penting untuk dibahas yang menang.
atau isu kemanusiaan, isu kebudayaan. Dan Jatuh Cinta Seperti Film-Film itu isunya apa ya? Cinta. Penting loh. Iya kayak Isunya bagaimana cara coping with grief. Iya. Tapi maksudnya karena dasar itu sehingga tidak memiliki kepercayaan diri sampai menang. Dan ternyata menang, mendapatkan piala, aneh rasanya. Ada satu hal momen intim ketika itu semua selesai, kita hanya kembali ke kamar hotel yang disediakan untuk ganti baju. Kita cuma ngobrol-ngobrol secara sederhana, merayakan tentang kilas balik bagaimana ya, mempertanyakan kok kita bisa ya mendapatkan piala ini padahal tidak banyak dari kami yang merasa itu layak didapatkan gitu. Ketika itu dapat ya bersyukur. Itu kalau gue. Gimana rasanya? Sama banget, gila bagus banget. Nggak bisa lebih bagus dari itu, udah kayak mencakup semuanya. Jawabannya ya? Iya. Saya ngafalin. Terima kasih. Setelah pernah main di film yang menang FFI, ada nggak perubahan cara kalian ngeliat film Indonesia atau memilih proyek ke depannya? Pertama, ternyata yang rumorsnya setelah menang FFI harga naik itu tidak terjadi. Ternyata itu tergantung kemampuan daripada manajernya masing-masing ya dalam melakukan nego. Dan saya selalu menjawab kepada orang-orang, kenapa Ringo masih bisa bertahan di dunia ini? Ya karena saya murah, harganya nggak macam-macam. Makanya saya terpakai. Apa iya? Saya kan gue nggak tahu harga orang murah berapa. Itu kan relatif ya. Iya betul. Cuman gue rasa mungkin orang-orang yang udah nggak main film lagi karena mahal sekali harganya ya. Karena kalau gue masih cincai gitu. Terus memilih proyek ke depannya selalu sama. Bukan karena FFI dapat atau apa, tapi memilih proyeknya selalu melihat kerja dengan siapa, akankah menyenangkan pekerjaan ini, dan bagaimana gue bisa membawakan perannya dengan baik. Biasanya hitungannya itu sih, gue dengan siapa, kayaknya sama dia menyenangkan deh. Misalnya nanti lawan mainnya Sheila, gue, siap! Gitu, Sheila seru, oke, gue mau. Biasanya gue selalu berprinsip dari dulu, apapun yang menjauhkan gue dari rumah harus sesuatu yang seru banget atau asik. Kalau enggak, mendingan gue di rumah kumpul sama keluarga. Gitu kalau gue. Ya. Kalau aku sih kayaknya malah setelah Jatuh Cinta Seperti di Film-Film kemarin menang FFI, kayaknya momen itu malah semakin mereinforce prinsip aku dalam milih film sih. Aku selalu pilih project yang kayaknya mirip-mirip sama Ringo. Aku melihat proyeknya akan menyenangkan atau enggak ya, aku bisa belajar banyak atau enggak, ngelihat lawan main, sutradara, kayaknya seru nih kalau sama mereka gitu. Kayak gitu. Jadi rasanya malah semakin semakin ditunjukkan kayaknya ini jalan yang cukup benar ya. Kayaknya gitu ya. Memilih proyek yang menyenangkan untuk kita, karena ketika proyek yang menyenangkan kita kan kerjanya juga pasti sedang happy. Dengan trauma, lebih sungguh-sungguh. Punya rasa lagi. Trauma kalau kita milihnya salah di hari pertama nggak enak tuh kita bingung ya, kayak ini gimana dilanjutin sampai akhir ya, gimana kita baik-baik aja gitu tuh, itu tuh bingung tuh. Aku tuh rasanya kemarin soalnya maksudnya nggak cuma Jatuh Cinta Seperti di Film-Film ya, tapi setiap project yang aku menjalaninya dengan senang, rasanya tuh jadi ada rasa memiliki ke filmnya gitu loh. Jadi Soar seperti film Soar? Soar juga Soar. Jadi ngerjainnya senang, ketika promoinnya pun senang karena kita tahu ini hasil kerja kita sama teman-teman kita nih gitu. Ayo pengen ngasih lihat ke semua orang. Waktu itu kita paksa orang yang lewat depan bioskopnya kayak, "Hey, nonton!" gitu. Nonton lu! Gitu, ya. Yang rasanya pengen kayak gitu. Dan itu kenapa alasan kita memilih film. Kalau seandainya nggak film, saya dari dulu selalu yakin kalau seandainya tidak memilih film, di jalannya saya pasti jadi staf sus menteri lah minimal. Oke, sekarang kita ngobrol FFI dan peran kita sebagai duta FFI. Yes, tahun ini FFI punya tema baru yaitu Puspawara Cinema Indonesia. Menurut kalian peran apa sih yang paling ingin disampaikan pesan. Tadi gue bilang apa? Peran. Ya, biasa lah itu. Mungkin ya memang juga kalau di typo keyboard kali. R sama S deketan. Pesan apa sih yang paling ingin disampaikan ke masyarakat lewat FFI? Sila Dara bisa jawab itu. Terbiasa dia ditanya itu. Jawab Sila Dara. Kalau buat aku sendiri ya, aku ngelihatnya pesan yang ingin disampaikan lewat Puspawarna Cinema Indonesia, kita tuh pengen merayakan keberagaman yang ada di film-film Indonesia, yang ada di masyarakat Indonesia. Yes.
Itu makanya dari kemarin kita keliling-keliling ke beberapa festival film daerah. Ada kita ke Aceh, ke Bali, ke Palangkaraya. Kita tuh selalu menekankan please ayo submit karya kalian ke kami karena kita itu berupa film pendek, film panjang, dokumenter, silakan. Apapun itu karena kita di FFI percaya setiap suara itu berhak didengar dan dirayakan. Tuh, kayaknya itu pesan yang ingin. Wih, gila. Bagus. Karena arti Puspawarna Sinema Indonesia itu apa? Keberagaman. Oh ya, keberagaman warna Keberagaman warna di sesuai sinema dengan Indonesia. Bagaimana FFI bisa jadi ruang bukan cuma buat selebrasi, tapi juga refleksi dunia perfilman Indonesia. Nah, Ini gimana pertanyaannya Ringo pintar. nih? Ini pertanyaan refleksi nih. untuk Ringo. Kita tanya ke orang yang suka refleksi. Silakan. Jadi kalau misalnya saya sendiri melihat, kalau bagaimana kita melihat perkembangan film Indonesia dari tahun ke tahun, FFI bisa jadi tolak ukur dilihat dari semuanya. Kalau misalnya, saya ingat awal memasuki industri ini sekitar 20 tahun lalu, kalau misalnya melihat pemenang, hasil pemenang FFI, kita lihat dari dulu generasinya ke generasi itu berganti baru, filmnya juga makin berkembang, tema-tema yang ada juga makin beragam. Jadi kalau misalnya ini memang ini adalah selebrasi untuk tahun ini, merayakan film-film yang sudah masuk di tahun 2025. Tapi untuk merefleksikan semuanya, kita bisa melihat perkembangan film Indonesia pun dari FFI. Jadi ayo teman-teman, mari kita rayakan semuanya. Jangan lupa nanti di malam puncak penghargaan FFI tanggal 20 November 2025. Oh iya 20. Nggak, 21 mundur, aman 20 ya? 20. Man, gak ada yang bilang 21. Gue lupa. 20. Iya, siapa tahu. Jadi tahun ini kalian jadi duta FFI, benar kita berdua. Menurut kalian apa sih arti peran duta itu buat kalian pribadi? Kirain mau jawab udah. Awal jawab, ternyata mikir dulu doi. Buat saya menyadari FFI sudah memberikan arti buat saya pribadi. Tahun lalu saya mendapatkan Piala Citra, filmnya pun, teman-temannya pun. Terus dulu saya pernah beberapa kali dinominasikan. Terus saya pikir menjadi duta adalah sebuah tugas yang sepertinya menyenangkan untuk saya jalani dan untuk memberikan sesuatu kepada festival yang harus selalu ada ini. Karena dalam perjalanannya, dalam sejarahnya, FFI pernah berhenti sesaat gitu loh, pernah berhenti sesaat sampai memang kayak dari sekitar di 90-an kan kita tahu waktu itu FFI ditiadakan, kemudian bangkit lagi di era 2000-an. Jadi artinya adalah FFI sendiri ini udah pernah menghadapi ujian dan cobaan sampai akhirnya masih tetap bisa bertahan dan ini penting untuk selalu bertahan ke depannya. Terutama bagi industri. Bagus banget. Bagus ya? Gimana kalau kamu? Anak UI nih punya jawaban bagus nih. Takut banget nih langsung pressure. Kalau buat aku sendiri kayaknya sebenarnya ya waktu pertama kali diajak jadi duta FFI aku tuh agak kayak maju mundur karena aku khawatir apakah aku punya kapabilitas yang cukup untuk menjadi duta FFI kurang gitu kan. pede ya. Saya tuh kurang pede gitu. Tapi akhirnya aku ngelihat kayaknya justru ini tempat yang bagus dan momen yang bagus untuk belajar lebih banyak lagi. Kalau aku ngerasa kayaknya nggak bisa deh jadi duta FFI karena aku ngerasa kayaknya kurang tahu banyak soal film Indonesia tuh seperti apa. Sama saya juga. Ya mungkin ini jadi momen yang tepat buat kita untuk sama-sama belajar juga tentang film Indonesia, tentang industrinya. Karena kayak ngerasa kurang film ya. Bener. Saya kesini aja pakai kaos musik gitu loh. Bukan kaos film misalnya filmnya Stanley Kubrick kayak orang-orang gitu yang anak film banget. Ya gitu. Saya enggak lagi musik gitu. Ih gila. Kalau udah nonton film festival ini belum? Ya belum lagi gitu. Jadi kayak aduh saya ngerasa kurang film. Bener, tapi aku juga ngerasa kayaknya selain tempat untuk belajar, kita yang sama-sama saling tidak tahu ini juga jadi bisa terkoneksi sama masyarakat awam juga gitu ya rasanya. Dan akhirnya aku ngeliat peran duta FFI ini mungkin jadi tempat buat kita juga bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang lebih awam ya. Bener. Buat teman-teman yang belum tahu, karena kemarin kita ngobrol sama banyak orang, bahkan banyak juga yang belum tahu kalau film pendek tuh siapa aja boleh submit, film panjang siapa aja boleh submit gitu. Jadi
akhirnya rasanya peran Duta FFI kalau buat aku sendiri sih itu membantu mengkomunikasikan bahwa teman-teman siapapun itu boleh terlibat di selebrasi FFI ini juga sebagai wadah belajar buat kita. Cocok nih. Lu dengan omongan Jadi kayak duta gitu, shampoo lain. bupati itu bisa loh jadi bupati gitu-gitu. Mas. Camat Bisa dulu loh. kali, camat. Terakhir, pesan apa yang ingin kalian sampaikan ke masyarakat supaya lebih ikut merayakan dan menghargai film Indonesia? Closing, Siladara dan Ringo Agus, terima kasih sudah bertanya. Yes, jadi tahun ini sendiri masyarakat bisa berperan aktif. Kita mengadakan banyak sekali pilihan para penonton. Jadi kamu bisa menentukan kira-kira film terbaik apa menurut kamu dan siapakah. Kan kalau yang ada terbaik gue lupa. Pokoknya yang pilihan penonton ya bisa peran utama cowok, peran utama cewek, terus sporting apa itu juga bisa dipilih untuk berperan aktif dan nanti kami akan mengumumkannya di Malam Puncak tanggal 20. Dan karena film saya selalu percaya film adalah bagian daripada budaya masyarakat Indonesia, film Indonesia itu. Jadi sudah sewajarnya setiap semua lapisan masyarakat terutama yang mencintai film juga ikut bergabung di selebrasi film ini. Dengan harapan ketika kamu nantinya sudah banyak berpartisipasi di film-film Indonesia, entah itu hanya menjadi penonton bahkan gitu ya, itu semakin menentukan masa depan industri film Indonesianya sendiri. Bener, bagus banget. Bagus ya? Bagus banget. Lumayan ya? Kelihatan pinter kayak ya? Luar Lumayan biasa. ya, lumayan ya. Budayawan Ringo Agus Rahman. Padahal IPK gue yang P3 aja enggak loh. Ih. Tapi lumayan ya. Yeah. Aku sih selalu percaya ya, sekarang kan kita bisa lihat industri film semakin maju di Indonesia, semakin beragam. Aku percaya itu karena rasa cinta dan kepercayaan yang besar juga dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita bisa maju sejauh besarnya trust yang kalian kasih. Jadi sebenarnya mau ngucapin terima kasih aja karena sudah percaya sama film-film Indonesia sampai kami bisa berjalan sejauh ini. Itu juga karena kalian dan semoga kalian juga tetap bisa mendukung dan merayakan film-film Indonesia sehingga film Indonesia jadi semakin beragam, semakin sesuai dengan tema FFI tahun ini ya, Puspawarna Sinema Indonesia. Yeah. Dan bisa semakin banyak pilihan-pilihan yang berkualitas buat kalian tonton juga. Nantikan perayaan Puncak Malam Anugerah Festival Film Indonesia tanggal 20 November 2025 yang akan dilaksanakan di Jakarta. Saya tahu dia nggak tahu. Sampai ketemu nanti Malam Puncak, kita lihat siapa yang akan mendapatkan Piala Citra. Bye, sampai ketemu. Terima kasih sudah bertanya.